Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar dan juga seluruh pemirsa yang berbahagia. Subhanallah, pada keadaan yang luar biasa ini kita harus tetap semangat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Pemirsa, dalam keadaan apapun kita tetap mensyukuri. Insya Allah segalanya akan tetap indah. Dan sudah hadir di studio kami seorang guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau selain dikenal sebagai seorang yang pemberi tausiah, beliau juga sangat produktif menulis buku-bukunya. Beberapa buku yang sudah beredar dan bisa dinikmati oleh banyak orang dan menjadi manfaat. Di antaranya yang saya tahu, yang saya kenal, di antaranya adalah Bersiul di Tengah Badai. Kemudian doa-doa keluarga bahagia, mengenal tuntas Al-Quran, ilmu dakwah, hidup masih koma, belum titik, dan juga masih banyak buku yang lainnya, ada 60 menit terapi sholat bahagia dan lain-lain. Pemirsa, sudah hadir di studio kami Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berkenan hadir di studio kami dan mudah-mudahan nanti bisa terus bersemangat dan produktif. Amin. Tadi benar ya Ustadz yang saya sampaikan? Wah, benar. Prof, benar ya yang saya sampaikan buku-buku? Padahal masih banyak lagi yang belum. Masih banyak. Baik, sudah siap nggih Prof? Ya. Pemirsa, segelas saja kita ikuti bersama ngaji online bersama Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes begini remas ini, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah di Masjid Nasional Al-Akbar yang sangat saya cintai, waktunya sangat terbatas, sedangkan yang saya jelaskan nanti banyak. Saya diberi judul oleh Masjid Al-Akbar, Yasin, firman penenang. Wah, jadi kalau orang baca Yasin senang lah gitu. Saya ingin merubah mindset. Selama ini Yasin itu dikenal seperti surat kematian saja. Sekarang saya tidak. Saya menulis buku Tafhim Surah Yasin, penyemangat kehidupan. Wah, dan penikmat kematian. Jadi kalau baca Yasin ini, kita semangat kita itu berlipat ganda gitu. Lalu kalau diberitahu mati, senang karena akan bertemu dengan kekasih. Kalau orang diberitahu mati lalu susah, itu berarti dia menganggap Tuhan itu pembencinya. Nah, gitu ya. Tapi yang muda-muda ini jangan, ya. Masih lama, gitu ya. Baik. Para pemirsa yang sangat saya cintai, ini saya lihat ada jamaah saya di Hong Kong, ada yang ikut, ada juga yang beberapa teman di Jakarta, di Bogor, kemudian di Taiwan, ada yang masuk ini ikut bergabung di acara ini. Bagaimana tidak membuat kita tenang? Wong kita itu baca Yasin itu dinilai sama dengan 10 khatam Quran loh. Coba. Itu dibaca pada saat di luar sholat. Kalau adik-adik dan para pemirsa ini mau membaca Yasin, rakaat pertama surah Yasin, subhanallah, separuh rakaat kedua. Di luar sholat saja itu diberi nilai 10 kali khatam. Coba. Seneng toh kita? Senang. Yang kedua, bagaimana Yasin tidak membuat kita tenang? Yasin, apa artinya Yasin itu? Yasin itu nama Rasulullah. Ketika kita susah seperti ini, siapa yang tidak susah sekarang ini? Yang rakyat kecil itu susah karena susah makan. Yang orang kaya susah angsuran. Coba, toh, semuanya kita susah. Semuanya kita susah. Tetapi perlu dicatat ya, setiap musibah sebenarnya dirancang Allah untuk diingat-ingat ini, tolong dicatat ya. Semua musibah itu dirancang Allah untuk menyelamatkan musibah yang lebih besar.
Saya ulang, semua musibah itu dirancang Allah untuk menyelamatkan manusia dari musibah yang lebih besar. Ada suami istri yang membawa anak nyungsep di pacet umpamanya begitu, luka-luka semuanya. Mengapa ada bencana begitu? Iya, karena kalau dia sampai ke tempat pemandian dia mati bersama-sama karena longsor. Jadi musibah itu dirancang Allah untuk menyelamatkan musibah yang lebih besar. Oleh karena itu, musibah sekarang ini dirancang Allah memang supaya tidak ada musibah yang lebih besar. So, senang saja, senang. Mohon maaf, ada orang yang tiba-tiba tidak bisa makan, harus diselang gitu, dimasukkan gitu, apa namanya itu gitu, Mas. Nah, itu dia orang kaya. Gimana Pak, saya ini tidak bisa menikmati kehidupan? Wah, siapa bilang? Ternyata setelah 6 bulan berjalan dia tidak bisa makan lewat yang normal itu, apa katanya hasil pemeriksaan dokter? Diabetesmu normal. Coba. Apa itu? Kolesterolmu bagus. Coba. Kalau enggak bisa mati sebelum itu. Kalau Allah kemudian memberi musibah itu untuk menyelamatkan manusia dari musibah yang lebih besar. Gitu. Yasin, subhanallah. Sama dengan kita memanggil Nabi toh. Dan saat gini, Yasin. Dalam Quran itu ada 2 nama Nabi yang dipanggil, Toha. Ya seneng ya. Saya belum membaca sampai sini saja. Kita sudah senang. Karena apa? Karena kita memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Nabi itu mengecewakan orang yang memanggil. Tidak pernah. Nabi ini kalau dipanggil mesti datang. Nah, kita memanggil Yasin, memanggil Nabi, coba senang toh, senang. Rasul datang. Wal Qur'anil Hakim, senang ya Allah supaya saya jadi orang baik. Engkau sudah menurunkan Nabi yang bernama siapa? Nabi Muhammad. Panggilannya Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Coba. Terima kasih ya Allah, di samping engkau menurunkan Nabi, engkau juga menurunkan Al-Qur'an. Itu ya. Senang pokoknya. Baca Yasin itu senang. Sudah, saya lanjutkan. Nanti kalau ada yang mau bertanya, ya. Saya beri penanya pertama, saya beri hadiah buku ini. Surah Tafhim, surat Yasin. Enggak main-main, ya. Penanya pertama. Enggak tahu pertanyaannya apa saja, pokoknya pertanyaan ini. Tapi ambil sendiri. Ya, ambil sendiri. Bagaimana tidak senang wong kita ini diberi kesempatan. Kalau kita mati, jangan dikira kita mati selamanya. Apa sebab? Inna nahnu nuhyil mauta. Ayo lanjutkan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Coba. Inna nahnu nuhyil mauta. Be happy, senang. Apa sebab? Sekalipun kamu mati, kamu kalau punya jasa di waktu hidup, kamu itu sebetulnya saya berikan umrun sanin. Kamu saya beri hidup lagi kamu itu. Jadi kalau adik-adik ini, hebat-hebat ini, calon orang besar ini, ya, lalu adik ini mempunyai hasil temuan, ya, yang temuan itu dipakai oleh orang selamanya. Coba, setiap ada orang memakai itu, kata Allah, akulah, kamilah yang menghidupkan orang mati, atau akulah yang menghidupkan namamu yang sudah mati itu saya hidupkan. Jadi ketika Anda punya karya itu dipergunakan orang lain, sama dengan Anda itu sedang menjalani umrun sanin, kehidupan yang kedua. Jadi mati bukan akhir dari segala-galanya, enak kita. Maka ayat ini merangsang kita untuk berkarya. Subhanallah. Pada saat-saat seperti ini, satu, saya salut kepada dokter dan para medis. Subhanallah, ini calon penghuni surga semuanya itu. Luar biasa.
kepada pemerintah. Saya tadi waktu berjalan sini ini diperiksa, ya, betapa lelahnya pemerintah kita ini, ya, sampai susah tidur. Lihat matanya itu, apakah presiden, apa gubernur, bupati, itu semuanya itu diabdikan. Makanya penguasa itu zillullah fil ardi. Penguasa itu adalah payungnya Allah di bumi, dan doanya itu makbul. Maka saya tidak terima, saya kalau ada masih posisi seperti ini, susahnya negara begini, masih ada mulut mengkritik pemerintah itu. Kita itu diajari, saudara-saudara sekalian, di dalam Quran itu. Mengapa alhamdulillah itu diletakkan pada ayat pertama? Supaya kita, saya, saudara-saudara itu menjadi orang yang pandai mengapresiasi. Itu alhamdulillah rabbil alamin. Kita doakan pemerintah kita, sukarelawan kita yang memberikan dana, dokter, para medis, semuanya itu. Kita baca Fatihah, kita tidak bisa nyumbang apa-apa, baca Fatihah, mudah-mudahan mereka diberi kekuatan Allah untuk memikul amanah yang besar ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Saya tidak tahu ini sudah ada penanya apa belum. Tapi kalau tidak ada saya lanjutkan. Masih menarik ini, ya. Jadi inna nahnu nuhyil mauta ini membuat kita senang. Ayolah kita bikin karya-karya besar. Oh, dia pernah nyumbang masjid. Lah, nyumbang itu berarti menghidupkan dia pada masa kedua. Jadi kita mati seperti kita belum mati. Coba. Masih ada lagi. Masih dilanjutkan? Seneng, semangat, ya. Itu. Inna nahnu nuhyil mauta. Kamilah yang maha kuasa menghidupkan orang mati. Mati dihidupkan. Tapi tidak hanya itu. Kamilah yang maha kuasa menghidupkan namamu yang sebetulnya itu sudah mati. Kamilah yang maha kuasa menghidupkan hatimu yang sudah mati. Oleh karena itu, kalau ada di antara kita yang hatinya sudah keras, au asyaddu qaswa, lebih keras dari batu, jangan menghidupkan lewat mulut Anda. Mulut Anda sudah tidak wibawa lagi, tidak bisa. Minta saja Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Subhanallah. Sekarang saya lanjutkan. Nah, tidak cukup ini kalau semuanya, ya. Di sini ada ayat yang berbunyi nih, wasyamsu tajri li mustaqarrillah. Saya tulis di sini, ya. Pokoknya nanti penanya pertama, ini silakan. Masih segel. Wasyamsu tajri li mustaqarrillah. Dan Allah Maha Kuasa menjadikan matahari itu berputar. Matahari berputar. Adik-adik kepingin bersinar hidupnya? Ingin bersinar? Harus siap terbakar. Gitu. Ingin bersinar tapi tidak mau terbakar. Mimpi itu. Kalau ingin bersinar, mulai hari ini harus siap terbakar. Saya yang giat. Senang, semangat, tidak ada putus asa, ya kan gitu. Matahari itu diputar oleh Allah. Matahari itu beratnya berapa? Berapa kilo? Tahu? Berapa kilo? Matahari? Tidak ada yang tahu. Beratnya itu berpuluh-puluh juta lebih berat daripada bumi. Diputar oleh Allah, diputar oleh Allah. Isyarat apa itu? Artinya Allah memutar matahari yang beratnya sekian juta lebih berat daripada bumi, itu pun gampang. Maka pemirsa yang sangat saya cintai, betapa mudahnya memutar nasib Anda. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya segala sesuatu enteng di hadapan Allah. Gimana? Ternyata gitu ya. Kandungan dalam Yasin dan fadilahnya luar biasa sekali. Padahal kalau kita membaca Yasin identik dengan kematian saja. Kematian. Ternyata sekarang harus saya rubah. Baik. Yasin adalah penyemangat. Tadi Prof
menjanjikan sebuah buku bagi Iya. penanya ya. Ini sudah ada yang tanya, Prof. Boleh saya bacakan? Boleh. Bagaimana tata cara membaca surah Yasin yang tepat agar kami bisa tegar dalam situasi seperti sekarang? Ini dari Erli. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah, Prof, kenapa orang yang meninggal sering dibacakan surah Yasin? Kenapa tidak surat Al-Mulk yang bisa meringankan siksa kubur? Ini pertanyaan dari Mbak Siti Makrifatin. Ya, yang Monggo. pertama Ibu Erli, ya Anda beruntung mendapatkan buku saya yang belum banyak beredar ini. Bagaimana cara membaca surat Yasinnya agar tepat yang bisa memberikan semangat? Tidak bisa kalau Anda tidak paham. Paham toh? Tidak bisa kalau Anda tidak paham. Sekarang bagaimana Anda tidak senang? Yasin sama dengan kita Nabi. Saya lagi susah loh Nabi. Yasin. Coba seneng toh? Sekarang baru paham karena saya jelaskan. Lalu diterangkan di sini. Oh, umpamanya beberapa ayat yang menggambarkan di sini bagaimana Allah itu setianya kepada kita. Hujan diturunkan, ada tumbuh-tumbuhan yang ini, bahkan Allah mengatakan wa ma amilatu aidihim. Coba sekarang perhatikan, tirulah Allah. Allah itu membesarkan apel tidak teriak-teriak, betul? Tidak pakai pengumuman toh? Tapi karyanya hasilnya diberikan. Maka jadilah seperti Allah itu berkarya tanpa banyak ngomong. Istilahnya NATO, not action, talking only. Itu ya, enggak. Allah bekerja, bekerja, disuguhkan tanpa pengumuman. Jadi Bunda Erli supaya tegar, ya baca Yasin dan fahami substansinya, walaupun tidak kata per kata tapi apa isinya. Nanti insya Allah Bunda Erli bisa lebih paham dengan buku ini. Silakan ambil hadiah ini di Masjid Nasional Al-Akbar. Yang kedua, kenapa orang yang meninggal sering dibacakan surat Yasin? Sudah ada saya jelaskan juga, karena memang Nabi menyuruh. Nabi menyuruh, bacalah surat Yasin untuk orang-orang yang mau meninggal. Dan itu luar biasa ya. Itu seluruh ulama mengatakan ruhnya itu dimudahkan keluar dan dirahmati Allah. Itu. Lalu dibebaskan dari siksa kubur. Saya sudah berkali-kali ini Bunda Siti Ma'rifatin ya. Berkali-kali ada orang yang lama ndak mati-mati ya. Itu padahal itu sudah lama. Saya diminta datang, saya bacakan surat Yasin, keluarganya bismillah, kemudian bisa cepat meninggal. Pak Profesor Hamka, itu pengalaman-pengalaman itu banyak. Ya, jadi bagaimana tidak surat Al-Mulk? Ya, surat Al-Mulk tanpa dibacakan, kalau Anda hafal itu sudah bisa menghalangi Anda dari siksa kubur, ya. Besok kalau Anda hafal surat Al-Mulk, itu nanti ketika dikubur disiksa, surat Al-Mulknya berdiri. Kamu jangan nyiksa orang ini. Loh kenapa? Saya di situ. Ya tapi kan nyiksa orangnya. Kamu ngerti enggak? Kamu kalau menyiksa itu sama dengan menyiksa saya. Itu kata surat Al-Mulk. Subhanallah. Insya Allah nanti akan saya tulis buku tafhim surat Al-Mulk. Ya, oke. Ada lagi? Ini nomor 3 itu. Subhanallah. Bu Diah Udi. Prof, kapankah waktu yang pas untuk membaca Yasin agar bisa makbul? Afan sebelumnya, Prof. Kalau mau bagus ya waktu sholat, Bunda. Baca kulhu aja bagus toh sholat toh. Lah Bunda mau membaca bismillah. Mumpung ini corona, belum banyak kegiatan. Ini Ramadan istimewa. Barangkali ini Ramadan dibuat begini supaya Anda bisa membaca surat Yasin di dalam tahajud Anda, sholat duha Anda. Masya Allah. Lalu apa yang diberikan Allah? Jangan tanya, biarlah Allah memberi sesuatu, yang penting kerjakan, apa yang diberi tidak usah diurus. Oke. Ada lagi? Ini dari Bu Diah Udi. Kosong. Oke, lanjut. Tadi saya katakan
wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu berjalan pada porosnya ya. Dzalika takdirul azizil alim, itu adalah takdir Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Wal qamara qaddarnahu. Apa sih maksudnya ini? Bulan, bintang. Oh, ini sudah ada yang masuk ini. Prof, meskipun kita tidak mengerti makna arti surat Yasin, bisa tidak kita bahagia dan semangat? Oh, bisa toh. Andi Putra Ramadan, selamat ulang tahun. Ini ada pertanyaan, apakah kalau membaca Yasin itu tidak ngerti artinya itu tidak ada vibrasinya, tidak ada resonansinya? Oh, siapa bilang? Andi, saya panggil adik apa panggil kakak kalau panggil bapak ini ya. Tapi lihat ini anaknya ini masih muda ini. Ini Mas Andi Putra Ramadan ya. Anda ini minum obat, ayo minum obat. Sakit kepala. Adik minum obat, ngerti isinya? Ngerti? Walaupun tidak ngerti, obat itu saya bisa bekerja sendiri. Gitu Mas Andi ya. Mas Andi luar biasa ya. Luar biasa Mas Andi. Jadi baca Yasin, ngerti nggak ngerti baca saja. Apa yang diberikan Allah, jangan ikut ngurus. Allah sudah bekerja sendiri. Seperti Anda minum obat, ya kundir, ya jahe, kandungannya apa, berapa menurut, gak usah diurus. Nanti justru mati disian sampean. Ya toh? Nanti itu bekerja sendiri, subhanallah. Apalagi Quran itu ngerti artinya, enggak ngerti artinya dapat pahala. Begitu ya, subhanallah. Ada berapa pertanyaan tadi, Mbak? Oke. Saya lanjutkan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Coba matahari, bulan. Bulan itu terbitnya apa? Siang apa malam? Malam. Kecuali kalau istri masih muda itu ya, aduh bulan purnama datang, itu pas siang hari nggak apa-apa tuh ya. Nah, ada juga yang datang bulan ya, itu siang hari juga bisa datang toh. Nah, tidak mesti bisa siang bisa malam toh. Oke, saya beritahu. Jadilah bulan. Jadilah bulan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Jadi Allah membikin jalur-jalur orbit untuk bulan itu, kata Allah, supaya bisa menyinari manusia ini dengan sinar dari matahari. Berarti kita itu harus menjadi bulan. Apa artinya? Menyinari kegelapan. Muslim itu harus menjadi bulan. Ada orang susah, Anda datang, terang. Jangan sampai terbalik, ya toh? Pemirsa, jangan sampai terbalik. Sebetulnya orang itu tenang, gara-gara kamu datang, kisruh. Subhanallah. Ini energi yang luar biasa ini, ya. Ini energi yang luar biasa. Matahari, bulan, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Enggak mungkin itu matahari nanti benturan dengan bulan, itu enggak mungkin. Itulah hebatnya Allah, bisa mengatur planet itu, Mbak. Luas di sana itu. Itu mudah. Masa ngatur sampai aja enggak bisa? Ayo digembirakan. Yang diurus Allah itu banyak, mulai semut sampai matahari diurus, gajah diurus. Tuh. Dan itu pun wala ya'udu khifdhuma wala ya'dim. Ini ada penanya ini ya. Dari Niko Rafli Asgaf, Prof izin tanya, doa untuk orang tua yang sudah meninggal apakah sampai? Sampai? Oh, gimana? Kalau tidak sampai nanti balik ke sampean sendiri. Mau surat aja dikirim itu nggak sampai, itu balik kok itu. Doa orang tua yang sudah, untuk orang tua pasti toh itu anak kok.
Subhanallah. Nanti suatu saat saya jelaskan tentang doa orang tua ke anak itu makbul. Doa orang tua, anak ke orang tua itu juga makbul. Jadi insya Allah diterima. Jangan ada satupun, ini Pak Asgaf, jangan ada satupun sujud yang tidak mendoakan orang tua. Baiklah, karena pertanyaan ini doa untuk orang tua, saya beri hadiah buku ini. Silakan ambil sendiri. Ini Ramadan Corona, bagi-bagi. Yang lain bagi sembako, saya bagi buku. Silakan ambil di sini. Ini ada Bapak Habib, ini ada di sini. Jangan ada orang anak yang sujud lupa tidak mendoakan orang tua. Wong kita doa di luar sujud aja itu luar biasa. Silakan ambil di sini, ada tabel-tabelnya di sini. 6. Pertanyaan dari Pak Adam Galang, apakah ada amalan khusus untuk seorang yang sedang mencari kerja? Terima kasih Prof. Ya ada, baca surat Al-Waqiah. Tapi saya sudah baca 1000 kali kok belum. Saya tanya, bacamu di mana? Baca saya di kamar. Bukan, baca surat Waqiah itu ke pasar mengangkut barang. Baca surat Waqiah kok di kamar. Jualan, bikin jahe, dijual, jangan malu, walaupun Anda lulus S3. Fil harokah al barokah. Setiap Anda bergerak itu nanti ada rezeki. Jadi, apakah surat Al-Waqiah itu bisa mendatangkan rezeki? Iya, mendatangkan rezeki, ya, mendatangkan rezeki. Tapi bacanya itu setelah baca langsung kerja, gitu. Luar biasa, alhamdulillah. Berikutnya pertanyaan nomor 7. Ini Mbak Cita ini saya nggak bisa baca Mbak Cita. Tolong dibacakan Mbak Cita ini bacaannya ini. Pertanyaan dari Bapak Khozin Mustafid Surabaya, Ustadz. Bagaimana dengan cara baca Yasin 7 kali? Apakah ada maksud di balik itu? Biasanya kan ada memang kita baca Yasin 7 kali, mungkin fadilahnya. Oh gitu ya, saya tidak tahu ini, mohon maaf. Jangankan 7 kali, wong sekali saja aja maknanya kok. Sekarang diganti 7.000 kali. Masya Allah. Oh, iya tuh. Ustadz, tadi Ustadz Prof Ali menyampaikan bahwa membaca Yasin pada saat sholat. Nah itu hafal di kertas ini. Boleh ya Prof? Boleh. Karena kemarin ada yang nanya juga. Boleh. Bagaimana hukumnya? Boleh enggak pada saat kita sholat? Boleh, asalkan itu sudah disediakan Qur'annya di sebelahnya. Baik. Atau di handphone boleh Ustadz? Boleh. Sudah disetting sedemikian ya, rupa. Pakai HP boleh, tapi itu sinyalnya harus dimatikan. Ya. Betul, nanti tiba-tiba ada WA masuk dijawab dulu. Ngawur ya. Enggak sopan. Jadi baca gini, kalau waktu rukuk diletakkan dulu. Yang enggak boleh itu waktu gini terus cari Quran dulu, puter-puter. Itu subhanallah. Baik. Ya. Silakan. Jadi kalau membaca Yasin, subhanallah silakan ya. Berapapun Anda baca, lalu minta kepada Allah, jangan hanya minta, tapi ini ada yakinkan bahwa kita itu bisa memperoleh sesuatu yang besar dengan merubah mindset kita. Jangan mengandalkan kepada bacaannya saja. Seperti tadi saya katakan, kalau ingin bersinar ya mau terbakar seperti matahari toh. No pain no gain, ya. Jangan berharap mendapat sesuatu kalau tidak mau sakit-sakit. Subhanallah. Pengusaha yang sukses-sukses itu dulu gimana nasibnya? Merangkak dari bawah. Masya Allah luar biasa. Itu namanya no pain no gain. Kalau ingin sesuatu ya kerja. Nah gitu. Kerja doa. Seperti Anda sholat, rukuk dulu baru berdoa. Sujud dulu baru doa sujud. Nah itu ya. Sujud dulu baru berdoa itu. Jadi sekali lagi kita membaca surat Yasin tujuannya untuk apa? Satu, ini sebetulnya sebagai penutup ini saya sampaikan ya. Tadi kan saya katakan orang yang sebaiknya Nabi mengatakan kepada saudaramu yang mau meninggal bacakan surah
Yasin itu artinya anak-anak yang belum lancar, belum hafal surat Yasin, hafalkan sekarang. Bapakmu mati, nggak ada buku Yasin, nggak bisa membacakan. Cari muter-muter, mana ya bukunya? Masa begitu anak? Wah, Anda ini hafal lagu-lagu apa saja itu, hafal semuanya. Masa Yasin nggak hafal? Tuh, satu. Yang kedua, justru saya ingin menganjurkan pada pemirsa, kita mandiri, jangan bergantung kepada orang lain. Besok kalau kita mati, saya doakan pemirsa, saya doakan mudah-mudahan besok kalau Anda meninggal dunia, mudah-mudahan tidak perlu dibacakan Yasin, sebab kita bisa baca Yasin sendiri. Itu namanya mandiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini waktunya sudah habis, mohon maaf, masih banyak penanya yang belum bisa terjawab. Tidak apa-apa, besok masih ada lagi, ada guru-guru kita yang ingin menyampaikan di beberapa tempat, di beberapa materi yang ada di sini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wahai Allah, kami bersyukur Engkau masih memberi tambahan umur sehingga kami masih bisa berzikir, membaca dan mempelajari surat Yasin pada sore hari ini. Wahai Allah, melalui kajian Yasin yang kami baca ini, hidupkan kami sebagai muslim yang berserah diri dan wafatkan kami sebagai mukmin yang sejati. Wahai Allah, jadikan la ilaha illallah kata terakhir dalam hidup kami dan jadikan ia kunci untuk memasuki surga bersama orang tua, mertua dan keluarga besar kami. Wahai Allah, melalui surat Yasin yang kami baca, kami mohon Engkau mengharumkan roh kami ketika malaikat Israel mencabut dari jasad kami. Ketika dalam kubur, perintahkanlah malaikat Mungkar Nakir untuk tersenyum menemui kami dan mudahkan kami menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada kami. Wahai Allah, terimalah puasa kami. Maafkan puasa kami belum sebaik puasa Rasulullah. Terimalah bacaan Al-Quran kami, masih banyak salah dan banyak yang belum kami faham, maafkan kami. Terimalah sedekah kami, maafkan kami belum bisa sedekah seperti para sahabat-sahabat Nabi yang terdahulu. Terimalah bakti kami kepada keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG tadi begitu sejuk dan sangat mengena sekali. Prof, terima kasih banyak sudah hadir di studio kami. Sama-sama. Dan kepada beberapa penanya tadi yang sudah dijanjikan buku. Ini saya tinggal di sini nanti. Ya. Saya tanda tangani. Baik, saya lupa namanya, dicatat sendiri. Ya, nanti akan kita catat, Prof, sesuai dengan amanah dari Prof Ali Aziz akan diberikan buku kepada para penanya yang sudah disebutkan tadi. Pemirsa luar biasa, dan ini sangat spesial sekali Ramadan tahun ini pastinya. Alhamdulillah. Bagi Prof, karena biasanya Prof kan pada saat seperti ini justru tidak berada di Indonesia. Betul. Selalu memberikan tausiah dan mengisi program-program di luar negeri, Eropa, di Afrika juga. Sekarang bisa berkumpul dengan keluarga. Pokoknya Allah kalau merancang bertemu itu ada saja caranya. Iya, terima kasih Prof sudah hadir di studio dan memberikan pencerahan kepada kita semuanya pemirsa. Sesaat lagi kita akan segera mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Mudah-mudahan Allah kembali mempertemukan kita di waktu yang sama dalam keadaan yang jauh lebih berkah. Saya Cita Helmi undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.